Halo teman-teman, kali ini saya mau memperbaiki sebuah mesin cuci yang belum pernah saya pegang sebelumnya, belum pernah saya utak-atik dan belum pernah datang ke bengkel, dan ini adalah mesin cuci pertama kali yang datang ke bengkel. Enggak, yang kedua datang ke bengkel. Biasanya sih kalau saya memperbaiki mesin cuci, saya perginya ke rumah orang yang punya mesin cuci ya. Tapi kali ini langsung. Kira-kira apa yang rusak dan gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Mesin cuci ini merek Sharp dengan tipe EST65M. Katanya sih korslet, terus ditunjukin sama yang punya. Kabelnya katanya gosong. Coba kita perhatikan. Ternyata memang benar kabelnya gosong. Digregetin tikus. Jadi untuk mengetahui mesin cuci ini, selain rusaknya di kabel dan bagian mana aja yang rusak, itu harus kita perbaiki kabelnya dulu ya. Sekarang saya mau ambil alat. Jadi langsung saya putusin aja ya pemirsa kabelnya. Ini kan kabelnya tuh yang digregetin tikus dari sini sampai sini. Jadi saya mau putusin dari mana ya? Sini aja deh. Sini dan sini aja deh. Sini. Terus tinggal kita kupas kabelnya. Kalau misalnya pemirsa mau skip videonya, skip aja nggak apa-apa. Karena kalau saya bikin durasi video terlalu pendek, nggak bagus pemirsa. Mungkin diantara pemirsa tuh ada yang pengen tahu cara yang ngupas kabel. Mungkin ya. Nah, kalau misalnya pemirsa tuh nggak punya alat pengupas kabel, pemirsa bisa pakai alat-alat seadanya. Seperti saat ini. Saya menggunakan tang potong. Sebisa mungkin kabelnya jangan sampai terkupas ya bagian dalamnya pemirsa, kalau misalnya mau buka selongsongnya. Nah, seperti ini baru kita tarik kayak gini tuh kan. Ini kabel fasa, ini kabel ground, ini kabel netral, ini kabel ground. Terus satu lagi yang ini kita kupas dari sini pelan-pelan aja, jangan ditekan kuat-kuat, nanti putus del. Kalau udah putus del repot, nanti makin pendek kabelnya. Sambil ditarik-tarik kayak gini. Udah saya kupas ke 6-6-nya. Jadi sekarang saya mau kupas yang bagian dalam. Kalau ngupas yang bagian dalam ini gampang pemirsa, lebih gampang daripada ngupas yang selongsongnya. Kalau selongsongnya ngupasnya memang susah, karena kita harus hati-hati supaya kabel 3 warna yang di dalam ini nggak ikutan putus, kayak gitu ceritanya. Ini dijepit terus ditarik, nggak kelihatan tadi ya pemirsa ya. Ini dijepit terus ditarik. Kabel mesin cuci ini bagus pemirsa, kualitasnya beda sama kabel-kabel yang kita beli di toko-toko komponen elektronik. Biasanya kabelnya tuh jelek, tembaganya gampang putus. Kalau ini enggak. Karetnya bagus, keras. Terus tembaganya juga bagus, kualitasnya nggak gampang hancur. Waktu kita kupas kayak gini aja tembaganya nggak ikutan rusak. Nah, kalau kayak gini kita nyambungnya satu persatu ya pemirsa, jangan semuanya disambung. Maksudnya satu persatu tuh kita sambung dulu, terus kita solasi.
Pemirsa bisa nyambung seperti ini kalau misalnya mau cepet. Kalau misalnya pengen pakai teknik nyambung kabel, bagus juga, tapi saya nggak pakai itu kali ini. Saya sambung manual aja seperti ini ya. Nah, siapkan satu, terus kita solasi. Pemirsa, sekarang waktunya disambung dan ada dua opsi. Pemirsa bisa pakai solasi kabel seperti ini. Solasi ini tahan air. Atau pemirsa bisa juga menggunakan solasi yang seperti ini. Ini juga tahan air dan tahan panas. Gitu ya. Kualitasnya jauh beda. Kalau yang ini bisa pemirsa beli di toko-toko terdekat, di warung, toko kelontong. Yang jelas di warteg nggak ada. Dan harganya murah yang sebelah kiri ini. Tapi yang ini pemirsa nggak bisa nemuin di sana. Kalau mau japri aja ya. Ini solasi tahan air dan tahan panas. Kebetulan saya nggak di endorse. jadi soal karena saya suka sama kualitasnya. Kita kupas dulu seperti ini. Terus kita solasi pelan-pelan. Kalau pakai solasi ini, apabila nanti mesin cucinya dipakai, kan pasti banyak air yang keluar, yang menggenang, kena cipratan air, kena lembab. Nah, solasi ini akan mengurangi risiko korslet pemirsa pada kabelnya. Jadi kabel kalau udah kita solasi pakai solasi yang ini, yang saya gunakan sekarang ini, itu akan menjadi lebih baik kualitasnya. Seperti kabel yang belum pernah diputus. Kayak gitu. Solasi ini karet pemirsa. Saya nggak tahu apa namanya di marketplace. Karena saya nggak ngedapetinnya di marketplace. Dan kalau misalnya pemirsa biaya servisnya balik modal, pemirsa bisa pakai solasi yang kayak gini. Tapi kalau misalnya biaya servisnya kecil, pemirsa pakai solasi yang biasa aja ya. Itu pun udah jauh lebih dari cukup daripada nggak disolasi. Tuh, ini kalau kena air nggak rusak, nggak korslet, nggak masuk airnya ke dalam. Kalau misalnya kena panas, dia makin kuat juga. Saya akan solasi kedua-duanya, setelah itu saya bakal balik lagi ke pemirsa. Pemirsa udah selesai, sementara kayak gini dulu ya, belum saya solasi semua. Ini mungkin ada pertanyaan, kenapa kok saya solasinya satu persatu? Terus agak dijauhin kayak gini. Karena pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, kalau misal kita dempetin kayak gini, kalau misalnya ujung serabut dari kabel itu keluar, nembus ke solasinya, isolatornya, dan dia kebetulan bisa nembus ke sebelahnya, dia akan korslet pemirsa. Jadi kalau bisa sih dijauhin kayak gini. Tapi kalau misalnya udah oke, kita bisa solasi semua kok. Yang penting satu persatu udah kita solasi seperti ini. Kita jauhkan. Kita kasih jarak lah pemirsa. Nah sekarang tiba waktunya saya untuk tes apakah motor mesin cuci ini masih dalam keadaan baik. Siapin avometer analog seperti ini. Kita pakai X1 atau kali 1, terus kita lihat lampu continuity itu nanti bakal hidup kalau misalnya pada saklar on, pada saklar atau timer on, kita cek stekernya seperti ini, lampu continuity hidup, berarti motor pengeringnya masih dalam keadaan baik. Sekarang coba saya mau hidupin dulu motor pengeringnya. Motor pengeringnya waktu pencucian, program cuci. Ini buang, terus ini waktu pengeringan. Sekarang coba kita cuci aja ya. Sekarang 3 menit. Tuh, timernya udah bunyi. Sekarang kita cek nyambung nggak. Kalau nyambung berarti mesin pencucinya masih bagus, nyambung.
Nyambung, tapi kok lampu continuity nggak hidup ya? Oh, avometernya minta dipukul. Dia ngambek pemirsa, minta dibelikan yang baru. Tuh. Tapi belum sempat beli yang baru. Doain aja lah. Tuh ya. Tuh. Perhatikan aja. Waktu nanti bunyi tek, dia bakal mati. Waktu bunyi tek lagi, dia bakal hidup. Karena timer ini berfungsi dua arah pemirsa. Ke kanan dan ke kiri. Yang artinya kalau kita cek kayak gini, dia bakal hidup mati. Oke, beres. Sekarang coba kita cek pengeringnya. Ini kita matikan aja deh. Kita cek pengeringnya. Untuk ngecek mesin pengering kurang lebih sama juga kayak kita ngecek mesin pencucinya pemirsa. Kalau timernya udah kita hidupkan, sekarang kita cek. Nah, lampu continuity di avometer saya hidup kan. Nah, tuh bagus nih. Ini kalau kita colokin ke arus listrik 220 volt, insya Allah mesin cucinya masih hidup. Sekarang saya mau tes. Dalam keadaan off mesin cucinya, saya coba tes dulu pakai soft start. Biasanya sih lampu soft start ini bakal hidup. Dan bukan berarti korslet. Ternyata nggak hidup lampu soft startnya. Berarti masih dalam keadaan bagus, nggak korslet sama sekali. Sekarang kita tinggal on kan MCB-nya, terus kita tinggal hidupkan pengeringnya. Hidup nggak dia? Wah, hidup, mantap. Coba kita buka, ada apa di dalam? Kok ada suara meletek? Oh, rupanya ada benda yang warna hitam itu. Saya nggak tahu apa itu. Dia muter ke kanan, terus dia muter ke kiri juga. Oke, beres. Sekarang tinggal tes mesin pengering. Tapi pemirsa, saya mau ngetes mesin pengering harus nunggu dulu timer pencucinya ini mati. Sebetulnya ini nggak boleh kalau misalnya kita langsung off kan, karena dia bakal ngerusak timernya. Tapi kalau untuk teknisi sih itu nggak jadi soal, nggak masalah, karena teknisi megang mesin cuci yang diperbaiki itu pasti cuma sekali-sekali. Kalau misalnya pemirsa di rumah mau menggunakan cara seperti itu, saya sarankan jangan. Saya nggak merekomendasikan mematikan timer mesin cuci secara langsung. Sekarang coba sebelum kita cek, sebelum kita tes, kita lihat dulu ada apa di dalamnya. Aman, nggak ada benda-benda mencurigakan. Maksudnya nggak ada benda-benda yang tajam atau logam yang bahaya kalau misalnya kita hidupkan. Setelah kita tutup, kita nyalakan timernya dan kedengeran mesin cucinya hidup, mesin pengeringnya hidup pemirsa. Ini kalau saya buka dia bakal mati. Tuh, kalau kita tutup dia bakal hidup lagi. Saya rasa pemirsa udah tahu itu semua. Baiklah ya, kayaknya udah selesai deh. Kayak gini aja cara memperbaiki mesin cucinya. Tambahan, ada skema di sini, mungkin pemirsa butuh. Skema dari mesin cuci merek Sharp tipe EST65MWPK. Ada wiring diagramnya di situ, ada warna kabel, ada macam-macam, lengkap pemirsa. Baiklah pemirsa, sampai di sini dulu ya cara memperbaiki mesin cuci Sharp yang rusak. Kita bakal jumpa di video selanjutnya di servis-servis elektronik yang lain.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, bentar. Udah selesai, jadi kabel ini tinggal saya pasang aja lagi. Kerusakan mesin cuci ini nggak ada yang lain kecuali kabelnya digerigitin tikus dan korslet. Karena nggak semua orang paham untuk mengerjakan peralatan-peralatan elektronik, akhirnya dibawa ke bengkel saya. Alangkah baiknya memang seperti itu pemirsa, karena jangan coba-coba kalau misalnya kita memang nggak paham, bongkar-bongkar nanti jadinya rusak pula. Makin rusak, nanti salah nyambung kabel, korslet dong. Ya, nyambung kabel pun ada cara-caranya juga ya pemirsa. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak kalau dapat servisan mesin cuci yang rusaknya kayak gini terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.